Tadi Bapak sempat menyinggung soal standar nih. Standar, ya. Standar yang dimaksud standar Ya. apa, Pak? Kita dulu pada saat bangun MRT kita sudah menggunakan standar yang baik, ya. Kita juga merujuk pada SNI, Pak. Selain itu juga kita di sektor lain, ya, di luar infrastruktur kita juga saat ini mengembangkan sistem manajemen anti penyuapan, itu juga berstandar SNI. Jadi dari top itu memang sudah aware akan standar yang baik tersebut. Halo Sneezen, apa kabar? Jumpa lagi di podcast Ngobras, ngobrol bareng santai seputar SNI. Hari ini transportasi modern berbasis rel memainkan peranannya yang sangat penting sebagai integrator berbagai moda transportasi lainnya yang menyambungkan berbagai wilayah termasuk di kawasan berorientasi transit atau KBT. PT MRT Jakarta sebagai pionir moda transportasi berbasis rel pertama di Indonesia terus mengembangkan layanannya di bidang pengelolaan kawasan berorientasi transit tersebut juga sebagai integrator transportasi berbasis rel. Mengingat pentingnya amanat yang diemban PT MRT Jakarta, sudah tentu banyak aspek yang diperhatikan termasuk aspek keselamatan, yang mana ini sesuai dengan tujuan dari Standar Nasional Indonesia atau SNI yang memberikan perlindungan kepada konsumen, produsen, pekerja yang membuat produk, juga masyarakat dalam aspek keamanan, keselamatan, kesehatan, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup. Nah, Sneezen mau tahu bagaimana penerapan Standar Nasional Indonesia atau SNI di lingkungan PT MRT Jakarta? Sekarang sudah hadir Kepala Departemen Operation Control Center PT MRT Jakarta, Bapak Hendar Kusnandar. Assalamualaikum, Pak. Assalamualaikum. Apa kabar? Alhamdulillah sehat, Mas Gimana Panji. nih Pak, kondisi COVID hari ini? Apakah berdampak besar pada operasional PT MRT Jakarta? Ya, tentu Mas Panji. Jadi COVID ini memang cukup berdampak, ya. MRT itu salah satu sektor yang berdampak. Jadi memang ada pengurangan penumpang, ya. Dari yang sebelumnya kita bisa di 80.000, sekarang di 20.000, ya. Kemarin sempat naik pada saat COVID turun, tapi sekarang sedang PPKM level 3, jadi naik kembali dan penumpang turun. Tapi ya kita yakin dan optimis ke depan sih kita bisa meningkatkan ridership kembali setelah COVID mereda. Sebelum cerita lebih lanjut tentang meningkatkan performa MRT Jakarta, Sneezen semua pengen tahu nih Pak, sejarah berdirinya PT MRT Jakarta itu bagaimana? Ya, jadi MRT itu berdiri tahun 2008, ya, 2008. Jadi ada Perda 3 nomor 2008. Nah, itu membentuk badan usaha BUMD MRT Jakarta. Jadi fungsinya itu 3: membangun, mengoperasikan, dan mengembangkan kawasan di sekitar MRT. Nah, kenapa MRT dibangun? Ya memang prinsipnya adalah kemacetan di Jakarta yang bisa dikatakan itu menyebabkan kerugian yang besar, ya, baik itu finansial, kemudian tingkat stres dan lain-lain. Kemudian produksi CO2 itu 43% itu disebabkan oleh transportasi, ya. Makanya inisiatif untuk membangun MRT itu pada saat itu, dan MRT dibangun mulai 2012 dan 2019 kita sudah beroperasi, dan alhamdulillah kita sudah mulai membawa penumpang yang tadinya dia private car ke sektor publik tadi gitu. Jadi cukup mengurangi kemacetan, ya, Pak Panji. Kalau itu rute yang sudah dilayani sekarang di wilayah Jakarta mana aja nih Pak? Ya, untuk saat ini kita masih fase 1, ya, utara selatan. Jadi kita masih melayani di Lebak Bulus, Bundaran HI. Jadi dan untuk tahap keduanya, ya, 2A itu HI kota itu masih dalam tahap pembangunan dan pengadaan, ya, untuk kontraktornya. Oke. Selain tadi tahap pembangunan fase keduanya, rencana kedepannya untuk jangka pendek sampai jangka panjang PT MRT Jakarta itu bagaimana Pak? Ya, jadi tadi kita akan fokus di fase 2, ya Pak, fase 2. Jadi dari HI ke kota, kemudian itu kurang lebih 6,3 kilo, ya. Kemudian nanti dari kota ke Ancol Barat. Nah, itu saat ini masih dalam fase feasibility study.
Kemudian nextnya lagi itu East West. East West itu dari Kalideres ke Ujung Menteng ya. Itu juga saat ini sedang dalam tahap pembuatan BED ya oleh DJKA. Kemudian nanti juga fase 4 ya, yang selanjutnya itu dari Taman Mini ke Fatmawati. Nah itu terus berjalan ya saat ini, walaupun dalam situasi COVID, tapi dari sisi pengkajian dan lain-lain terus berjalan. Mudah-mudahan itu bisa segera terrealisasikan. Oke. Nah tadi kan Bapak udah cerita tentang infrastruktur yang akan di depan Ya. dari utara selatan, timur ke barat. Betul. Bagaimana Pak dampak terkini dari gempa terakhir yang terjadi di Jakarta kemarin terhadap infrastruktur MRT Jakarta yang mungkin Ya. resiko terkena atau rawan Ya. terhadap gempa ya Pak? Ya, betul Mas Panji. Jadi kemarin juga ada concern ya, beberapa lembaga pemerintahan KNKT, kemudian DJKA menanyakan, ini kemarin MRT bagaimana nih gitu ya, penanganan gempanya. Kami juga sampaikan ke mereka. Jadi memang gempa kemarin yang terbaca di indikator kita itu 9 sampai 10 gal, dan itu masih batas aman. Jadi kami punya standar, jadi itu ada di skada kita itu bisa terlihat ya gempa skala berapa gitu ya. Dan kita dari sana kita bisa ngambil keputusan apakah tetap beroperasi normal, apakah harus ada pembatasan kecepatan, atau harus menghentikan perjalanan dan mengevakuasi penumpang. Nah untuk case kemarin karena memang itu masih dalam batas aman, jadi kita tidak melakukan pemberhentian atau pengurangan kecepatan ya, karena tadi itu masih dalam batas aman, seperti itu. Tadi Bapak sempat menyinggung soal standar nih. Standar, ya. Standar yang dimaksud standar yang apa Pak? Standar Ya. apa Pak? Ya, betul. Jadi tadi ada indikator itu tentu sudah merujuk pada standar. Jadi kita dulu pada saat bangun MRT kita sudah menggunakan standar yang baik ya. Kita juga merujuk pada SNI Pak, terkait dengan struktur bangunan untuk stasiun maupun untuk elevated maupun untuk terowongan itu sudah sesuai dengan standar SNI dan juga MLIT ya yang di Jepang. Sehingga dari perhitungan tersebut untuk bangunan kita itu bisa dikatakan sangat aman ya, sangat aman. Kalau kita bicara ya historis gempa dalam 100 atau 500 tahun terakhir itu resikonya itu sangat rendah untuk tadi ya merusak bangunan MRT. Jadi sistem MRT itu tadi ya bangunannya sudah bisa dikatakan aman, dan ketika ada gempa pun ya yang bisa dikatakan skala besar, dia bisa recover strukturnya dengan cepat. Sehingga kemarin pada saat case ada gempa, dan kita tadi setelah melakukan pengecekan dan kita tetap meneruskan operasional karena tadi kita sudah punya standar yang baik Pak untuk kekuatan dari struktur kita ya pada saat dibangun. Berarti kan bisa dikatakan MRT Jakarta sudah aware nih terhadap standar nasional Indonesia. Betul. Antisipasi apa lagi nih yang akan dilakukan PT MRT Jakarta dalam konteks penerapan standar nasional Indonesia di lingkungan MRT Jakarta, Pak? Ya, jadi banyak ya yang sudah kita adopt dari SNI ini ya, selain tadi ya struktur, kemudian juga kita juga di mechanical, electrical, plumbing juga semuanya sudah berstandar SNI pada saat bangun. Kemudian juga dari arsitektural juga sudah SNI. Selain itu juga kita di sektor lain ya, di luar infrastruktur kita juga saat ini di MRT terus mengembangkan sistem manajemen anti penyuapan, itu juga berstandar SNI. Dan itu menurut kami hal yang paling penting ya untuk meningkatkan GCG atau Good Corporate Governance kita, sehingga kita bisa menjadi perusahaan yang berstandar internasional. Berarti kan Bapak ini selaku Head of Operation MRT Jakarta, Betul. Tanggapan Bapak terhadap SNI itu seperti apa Pak? Ya, menurut saya SNI itu standar yang ya nasional ya, yang menurut kami sebagai filter atau kasarnya tameng. Jadi untuk memastikan kualitas atau mutu dalam suatu produk atau layanan ya, karena itu kan produk itu bisa jadi bisa jasa atau bisa tadi SOP gitu ya. Menurut kami sih sudah sangat baik ya Pak ya, sudah sangat baik, dan saya lihat juga SNI terus berkembang ya
terus berimprovisasi, menyesuaikan dengan zaman dan teknologi. Ya kita ketahui bahwa saat ini teknologi itu cepat sekali ya. Infrastruktur apapun itu sangat sangat cepat berjalannya, dan kami lihat SNI juga menyesuaikan seperti itu, Pak. Kalau spesifik tentang SNI bangunan tahan gempa, Ya. itu apa pendapat Bapak? Ya, untuk SNI tahan gempa di kita ya tadi, jadi untuk yang fase 2 pun kita sama Pak, merujuk pada SNI kalau nggak salah 17.026 1726. ya, Ya. 1726 ya. Nah, sudah merujuk ke sana, dan kita pakai standar itu, dan itu sangat diakui oleh kalangan internasional pun Pak. Dan itu sangat baik, dan memang proven gitu ya. Dan selama MRT beroperasi ya dari 2019 sampai sekarang ya, ketika ada gempa dan saat kita menggunakan standar itu ya memang dampaknya tidak ada ya, bahkan sangat minor ya. Jadi kita bisa untuk gempa yang skala kecil ya, artinya sudah proven sih Pak gitu. Jadi bisa dikatakan sudah sangat baik. Oke. Nah, tadi Bapak juga sempat menyinggung bahwa di PT MRT Jakarta akan sudah menerapkan Ya. SNI sistem manajemen anti penyuapan. Betul. Manfaatnya apa Pak yang dirasakan dari Ya. penerapan SNI tersebut? Ya, itu tentu manfaatnya sangat banyak sekali ya. Jadi organisasi atau korporasi itu tentu harus transparan Pak, transparan. Apalagi kita BUMD, tentu dalam tata kelolanya harus baik ya. Makanya kita sangat menerapkan GCG dan GRC dengan baik, karena itu merupakan unsur yang vital untuk keberlangsungan korporasi ya. Jadi bisnis kita itu selalu mengadopsi GCG dan GRC yang baik. Nah, dengan SMAP ini kan artinya semua stakeholder itu bisa memonitor dan memantau kegiatan di MRT Pak, sehingga menurut saya ini sangat positif. Stakeholder kita bisa memantau dengan baik, dan transaksi yang sifatnya gratifikasi dan lain-lain juga bisa kita minimalkan, sehingga perusahaan akan sehat, dan tadi ya kita akan secara jangka panjang tuh bisa survive gitu. Karena menurut saya ya, saat korporasi GCG-nya bagus ya, itu adalah modal utama ya untuk keberlangsungan perusahaan tersebut. Nah, sekarang kan ada kaitannya mungkin ini dengan GCG juga nih Pak. Ya. Di zaman digital hari ini, Ya. itu kan pasti keamanan dalam bertransaksi, apalagi yang ada kaitannya sama financial gitu ya. MRT Jakarta mungkin salah satunya dari Betul. pemasukan tiketing ya. Betul. Dari pengguna jasa MRT. Betul. Apakah MRT Jakarta ini sudah menerapkan atau mungkin sudah mendapatkan mungkin Ya. sistem manajemen keamanan informasinya Pak? Itu bagaimana pengelolaan yang SMKI-nya itu Pak? Oh iya, ya terima kasih Mas Panji ya sudah mengingatkan. Jadi betul, kami juga saat ini akan menerapkan SMKI, namun saat ini masih dalam proses implementasi dan sosialisasi. Jadi tadi ya memang ya goals-nya adalah dengan SMKI ini keamanan sistem informasi kita itu terjaga gitu ya. Jadi data kita terjaga dengan baik. Nah, ini saat ini memang masih dalam proses implementasi Mas Panji, jadi saya belum bisa bicara lebih banyak ya terkait SMKI ini. Mudah-mudahan nih target tahun depan kita akan sertifikasi ya untuk SMKI ini. Nah, terus menyinggung balik lagi nih Pak sedikit ke SNI bangunan tahan gempa nih Pak. Untuk infrastrukturnya, teknologi yang digunakan itu apakah dari Indonesia sepenuhnya atau mungkin ada adopsi dari teknologi lain Pak, dari negara lain? Ya, untuk teknologi itu mix ya. Jadi artinya untuk yang tahan gempa ini karena memang kontraktornya Jepang, tapi untuk yang infrastruktur ini juga banyak juga yang terlibat ya, seperti Wika, HK gitu ya dari Indonesia. Jadi memang teknologi itu selain kita mengadopsi dari Jepang, kita juga peran dari SDM Indonesia juga ada gitu. Jadi tidak serta-merta semuanya kita ngadopsi dari Jepang. Jadi tadi karena pada saat pembangunan kita merujuk pada SNI, sehingga teknologi yang dibawa itu kita kalibrasi lagi ya dengan standar yang ada gitu. Oke. Nah, ngomong-ngomong, pengguna jasa MRT perharinya itu berapa Pak volumenya Pak? Oke, ya ini menarik ya. Jadi
awal operasi kita penumpang kurang lebih ya naik ya 60.000 sampai terakhir sebelum Covid itu kita 80.000 per hari sampai 90.000 ya, 80 sampai 90.000 per hari. Namun karena situasi Covid tadi ya yang saya sampaikan di awal terdampak gitu ya. Jadi saat ini di 20.000. Namun tadi kami optimis bahwa saat Covid ini sudah kembali terkendali dan situasi sudah normal, ridership MRT akan naik kembali seperti itu. Karena kita tetap meningkatkan layanan ya. Jadi walaupun penumpang turun, layanan kami tidak kami kurangi gitu. Jadi tetap dengan standar yang sama. Ada nggak sih Pak tentang SNI yang sudah didapatkan MRT Jakarta itu disampaikan kepada stakeholdernya MRT, ini loh MRT ini udah mendapatkan SNI ini, dan apakah timbul kepercayaan yang lebih dari stakeholdernya MRT terhadap MRT dan atau mungkin manfaat lebih yang didapatkan atau yang dirasakan MRT dari didapatkannya SNI kemudian disampaikan kepada khalayak ramai, kemudian ada timbal baliknya. Nah, timbal balik seperti apa yang didapatkan MRT, Pak? Ya, tentu ya penghargaan ya. Contoh SMAP kemarin kita berhasil disertifikasi oleh lembaga independen. Ya, kalau boleh saya sampaikan mereknya brandnya TUP dari TUP. TUP itu sudah lembaga yang terakreditasi dari CAN ya, Komite Akreditasi Nasional. Jadi tahun 2020 kemarin ya sudah terakreditasi, dan tentu kami sampaikan ya bahwa MRT ini salah satu korporasi yang tadi ya secara GCG baik, dan kami sosialisasikan ke media sosial ya. Kita juga ada kanal YouTube, kemudian ada Instagram, dan alhamdulillah masyarakat merespon positif. Jadi ya itu bentuk transparansi dari kami ya, kami kepada publik. Selain itu juga kami juga berhasil mendapat sertifikasi ya untuk ISO terintegrasi untuk mutu, kemudian untuk lingkungan, kesehatan, dan keselamatan kerja. Dan setiap tahunnya kami juga terus direview Pak ya, sehingga kualitas layanan kami tetap terjaga, dan itu juga kami sosialisasikan kepada publik ya. Karena ya bagaimanapun MRT adalah milik bersama Pak. Jadi kami terus komunikasikan seperti itu, dan karena bisnis tadi ya, quality, safety and security itu ya bisnis utama kita Pak. Makanya tadi hal-hal yang kaitannya dengan safety, quality itu kita harus punya standar terbaik tadi. Nah, dari berbagai macam penerapan SNI dilakukan MRT Jakarta tadi ini Pak, tantangannya yang pernah Bapak temui ini apa dalam penerapan SNI Pak? Ya, jadi ya tadi ya di awal saya sampaikan bahwa MRT itulah mulai beroperasi 2019, jadi bisa dikatakan baru ya, dan pegawainya juga banyak yang baru. Kita baru rekrut di 2018-2019. Tentu perusahaan yang baru ini ya masih terus belajar Pak ya, belajar. Jadi ya tantangannya ya lebih ke sosialisasi tadi ya, dan menjaga bagaimana yang sudah baik ini terus berjalan gitu secara konsisten. Karena jangan sampai tadi ini sudah baik kemudian kita lengah, akhirnya budaya yang sudah baik ini luntur dan dan hilang gitu ya. Jadi goals yang ke depan yang kita lakukan adalah lebih ke tadi ya, menjaga ini supaya tetap baik Pak, dan terus melakukan sosialisasi ya karena memang kebanyakan dari pegawai kita itu generasi milenial Pak, seperti itu. Jadi ya tentu punya tantangan sendiri ya, tapi ya sejauh ini sih berjalan dengan baik. Oke. Nah Pak Hendar, boleh nggak diceritain kepada netizen semua Pak, dari pimpinan MRT Jakarta agar menerapkan SNI secara konsisten, itu apakah ada program yang dilakukan, bagaimana caranya menurunkan informasi atau mendiseminasi informasi top down mungkin ya, agar
para generasi milenial tadi MRT Jakarta itu terpengaruh. Jadi oh iya ini ada SNI, jadi harus bertindak secara konsisten dan itu dampak positif ini. Nah, membangun pikiran dan budaya itu Betul. bagaimana Pak ya di MRT Jakarta bahwa SNI ini harus diterapkan secara konsisten. Ya, ya jadi budaya itu terbentuk Mas Panji karena kebiasaan ya. Memang awal-awal kan kita tadi ya kasarnya itu dipaksa ya. Kita sosialisasikan secara konsisten dan itu komitmen dari manajemen. Itu hal yang sangat positif ya. Jadi dari top itu memang sudah aware akan standar yang baik tersebut gitu ya. Kita lakukan sosialisasi secara konsisten dan kita juga lakukan monitoring, kemudian juga survei gitu ya, sehingga kita bisa lihat gitu ya apakah culture-nya terbentuk gitu ya. Nah saat ini alhamdulillah sih culture-nya sudah terbentuk Mas Panji. Jadi menurut kami sih culture yang sudah terbentuk ini tinggal dijaga dengan konsisten gitu ya. Jadi memang awalnya tadi dari sosialisasi yang konsisten, kemudian sekarang sudah terbentuk culture di lingkungan kerja kita seperti itu. Harapan untuk BSN-nya apa Pak? Ya, kalau tadi untuk BSN-nya tetap menjadi lembaga yang terpercaya gitu. Karena ya seperti yang disampaikan bahwa BSN itu kan yang menetapkan SNI ya, yang menetapkan sehingga BSN ini harus menjadi tadi ya terus menjadi lembaga yang terpercaya, berimprovisasi gitu Pak ya. Kalau boleh diceritakan nih Pak, Bapak menyinggung soal improvisasi nih Pak. Ya. Inovasi-inovasi yang sudah dilakukan MRT Jakarta itu apa saja dan bagaimana inovasi itu diciptakan dalam konteks penerapan standar nasional Indonesia ya Pak? Ya tadi inovasi yang selalu ya tadi yang saya contohkan di awal kayak SMAP. Di SMAP itu Pak ada namanya WBS ya, Whisper Bowling System ya. Jadi stakeholder itu bisa misalnya ada pegawai MRT yang melakukan korupsi gitu Pak. Dia bisa melapor lewat website yang dikelola oleh badan independen gitu ya. Misalnya si ini melakukan atau meminta dana dan lain-lain, itu bisa dilapor dan kita bisa investigasi lebih lanjut. Nah itu salah satu bahagian dari inovasi yang kita lakukan sehingga transparansi dari korporasi itu bisa berjalan dengan baik. Nah itu kemudian tadi yang saya sampaikan seperti karena bisnis kita adalah quality, safety and security, makanya inovasi yang kita lakukan adalah kita mengintegrasikan ketiganya ya menjadi makanya kita di 2020 awal itu mendapat sertifikasi dari tadi lembaga independen yang terakreditasi ya untuk bahwa MRT ya tadi secara quality, secara safety and security itu berstandar internasional. Okay. Nah itu inovasi yang kami lakukan. Sebentar Pak, tadi menyinggung soal security, safety, sama satu lagi quality. Ya. Ini kan MRT ini sebagai integrator ya. berbagai moda transportasi. Betul. Tidak hanya berbasiskan rel. Betul. Apalagi menyambung banyak wilayah. Betul. Termasuk kawasan berorientasi transit. Yes. Kawasan berorientasi transit. Nah, ini kan berarti yang dilayani ini sangat luas nih. Betul. Bagaimana peranan SNI MRT yang berbasis rel menyambungkan moda transportasi yang non rel, misal seperti bus dan juga yang lainnya. Itu bagaimana SNI itu bisa berperan menjembatani perbedaan moda transportasi itu Pak, sehingga bisa berjalan secara harmonis. Ya tadi ya jadi kami fokus pada bisnis proses kita Pak. Jadi SNI itu yang kami terapkan tadi ya dengan service, safety dan quality yang terbaik. Nah kemudian ya tadi kita juga ada istilahnya integrasi Pak ya, integrasi. Jadi prinsipnya adalah yang kami lakukan, penumpang yang naik MRT itu sampai dari naik sampai dia turun tuh aman. Itu yang kita pastikan Pak.
Kemudian juga memang kita juga lakukan kolaborasi ya dengan pihak-pihak lainnya seperti Transjakarta gitu ya, untuk melakukan interkoneksi ya, sehingga atau sebagai feeder, sehingga penumpang dari MRT saat turun dari MRT kemudian dia berpindah ke Transjakarta punya standar dan layanan yang sama. Nah itu juga kita terapkan Pak, seperti itu. Oke. Jadi pihak-pihak ketiga itu saat bekerja sama kita menggunakan panduan atau standar yang sama. Menggunakan panduan standar yang sama. Ya. Oke, baik Pak. Nah, Bapak selaku head operation nih Pak, Ya. dan juga mungkin dari pucuk pimpinan tertinggi MRT, bagaimana sih memandang visi atau kunci kesuksesan kepemimpinan di MRT, Ya. tapi yang ada kaitannya dengan SNI Pak? Kaitannya dengan SNI, ya. Jadi tadi ya, SNI itu sebagai komitmen. Jadi penggunaan SNI itu sebagai komitmen dari high level to yang paling bawah ya. Dan kepemimpinan itu menurut saya memberi contoh gitu ya, memberi contoh. Jadi saat high levelnya melakukan komitmen yang sama, tentu itu akan diikuti oleh semua pihak ya, semua pihak. Lain hal kalau misalnya stack dari topnya tidak memberikan contoh, tentu yang di bawahnya juga mungkin tidak akan berjalan dengan baik. Makanya kepemimpinan atau leadership itu ya memberi contoh seperti itu. Dan di MRT sudah sangat baik berjalan ya, karena tadi dari level atas sampai bawah itu ya berjalan seiringan, bergerak bersama-sama gitu. Jadi tidak hanya di level tertentu, tapi di semua level itu yang berjalan di kami. Nah, Sneezen, dari episode kali ini banyak hal yang dapat diambil sebagai inspirasi untuk perbaikan ke depannya. Seperti yang Bapak Hendar sudah utarakan tadi, bahwa SNI itu proven, khususnya berkaitan dengan struktur bangunan tahan gempa. Sudah proven karena MRT yang bergerak di bidang service dan quality, sehingga bisa dikatakan bahwa SNI itu mendukung infrastruktur kualitas atau infrastruktur mutu di Indonesia, tidak hanya moda transportasi berbasiskan rel, tapi di kehidupan kita sehari-hari, Sneezen, gitu. Kemudian poin berikutnya adalah komitmen. Ini menarik sekali, Sneezen. Jadi apa yang sudah Pak Hendar utarakan tadi di MRT Jakarta, ternyata sudah terbangun mindset dan budaya di generasi milenialnya itu untuk menerapkan SNI, atau paling tidak tahu ada SNI dan menjalankan standar tersebut secara konsisten di pekerjaannya sehari-hari. Ini poin penting bagi kita kaum milenial, Sneezen, bahwa SNI itu sudah mengambil bagian penting dan bagian yang sangat besar di kehidupan kita sehari-hari. Kemudian tantangan, Sneezen. Tantangan yang dihadapi PT MRT Jakarta itu ternyata tidak menghalangi penerapan SNI di MRT Jakarta. Ternyata didukung dengan kegiatan sosialisasi, segala informasi yang terjadi di MRT Jakarta itu disampaikan dari high level yang memberikan contohnya kepada semua bagian, kepada semua karyawan di MRT Jakarta secara konsisten. Sehingga pada akhirnya terbangunlah sebuah mindset dan juga budaya bahwa SNI itu sudah memegang peranan penting sehingga bisa memandu pekerjaan sehari-hari teman-teman di MRT Jakarta. Terima kasih Sneezen sudah menyaksikan episode kali ini. Semoga bermanfaat. Saya Panji Ashari. Sampai jumpa di episode-episode podcast Ngobras selanjutnya, dan salam bangga memakai SNI.